Wa minal adab ban panika setengah dari adab alla ya'zila tining kotuta tak keluar mani luar. Azlun panika adalah mengeluarkan mani di luar farji. Ketika ingin keluar mani dia cabut. Kenapa kok dicabut? Karena takut punya anak seumpamanya. Jadi karena sudah anaknya banyak, dia tidak mau anak lagi, atau istrinya mengatakan saya saya sudah takut untuk hamil. Kalau mau keluar diletakkan di luar aja seumpamanya. Maka ini hukumnya makruh, tidak baik gitu. Termasuk menyalahi daripada adab. Al-azlu adalah wada'un. Jadi mengeluarkan mani di luar farji itu termasuk membunuh anak. Karena keluar mani itu adalah penyebab daripada anak. Bal la yasrahu illa li mahallil harsi. Jadi tak keluar mani pasira orang illa li mahallil harsi angin dak ke tempat bercocok tanam. Bahkan kita tidak boleh meletakkan mani kita kecuali tempatnya. Wa huwa tiniki mahallul hars ar-rahimu panika rahim perempuan. Jadi jangan takut punya anak. Karena apa? Karena ma min nasamatin. Tada tining foto Adam. Qaddara si ampun menakdirkan Allahu basira Allah kaunahu dak kabadana nasamah. Illa wahya angin tiniki nasamah kainatun panika akan ada. Karena tidak ada manusia yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akan ada di muka bumi, kecuali pasti ada gitu loh. Jadi metoi luar atau metoi dalam, ketika Allah Ta'ala menghendaki tidak jadi anak, ya tidak akan terjadi gitu. Tidak akan menjadi anak, tidak akan ngandung. Nah, ketika Allah Ta'ala menakdirkan mani itu menjadi anak, maka letakkan di luar, di dalam, ini mesti akan jadi anak. Akan apa? Akan hamil perempuan tersebut. Tentunya mungkin Allah Ta'ala akan memasukkan mani yang ada di luar itu ke dalam lagi. Kalau memang Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan mani itu jadi anak gitu. Hakada ketika ditaqala ada besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in azala maka lamun mak keluar luar, mametomani luar pasada zauj. Faqad ikhtalafa maka ungkung kupita al ulama pasara ulama fi ibahati dalam benang azlun wa karahati dan makruhnya azlun. Walaupun hukum azlun meletakkan mani di luar farji ini terdapat ikhtilaf ulama, antara ada yang memperbolehkan, ada yang mengatakan itu makruh. Ala arba'i madhahib, atas 4 banyak madhab. Famin mubihin, maka ada orang ulama yang memperbolehkan mutlakon secara mutlak fi kulli halin dalam setiap keadaan. Ada ulama yang bermadhab azlun itu diperbolehkan tanpa terkecuali, secara mutlak diperbolehkan. Cuma mungkin istrinya yang akan marah gitulah. Jadi kenapa? Karena keluarnya maninya suami itu kenikmatan lain bagi istri. Jadi ketika dikeluarkan di luar farji, ini menyebabkan kecewa terhadap istrinya. Dia akan marah. Oh, masa bayi luar gitu. Kenapa? Karena keluar maninya di dalam farji itu adalah kenikmatan lain gitu.
Wa min muharramin, dan dari ulama saya mengharamkan bikulli hal, kalaban setiap keadaan. Ada yang mengatakan azlun itu haram secara mutlak. Meletakkan mani di luar farji itu hukumnya haram secara mutlak. Wa min qail, ben panika setengah dari ulama si adabu yahillu halal ponapa azlun biridhaha, kalaban ridhonya zaujah. Jadi ada yang mengatakan meletakkan mani di luar farji itu hukumnya halal ketika izin terhadap istrinya dulu. Akan diletakkan di luar, ya dik maninya seumpamanya. Ya enggak apa-apa sudah seumpamanya. Ya boleh. Ketika tidak ada izin maka haram gitu. Kenapa? Karena menyakiti terhadap perempuan tersebut. Bisa menyakiti apa kok menyakiti? Karena mengurangi pada kenikmatan dari inzal tersebut. Wala yahillu, dan tidak halal ini, tidak halal ponapa azlun duna ridhahu, tanpa ridhonya istri. Jadi kalau istrinya itu tidak memberikan izin, jangan seumpamanya kok suaminya maksa saja diletakkan di luar, ini dosa. Kenapa? Karena tidak mu'asharah bil ma'ruf gitu. Tidak menggawili istri dengan baik. Menyakiti istrinya gitu. Wa ka'anna hadzal qail, benakatia ulama si adabu panika yuharrimu panika mengharamkan pasal hadzal qail al-idza, ada kanyake anak perempuan. Karena perempuan panika akan marah, kok enggak kok diletakkan di luar gitu. Dunal azli bani mamatoi luar, bani matoi luar, tapi karena idza terhadap istri, itu yang diharam, yang menyebabkan hukum haram. Wa minal qail yubahu, wa minal qail, ban setengah dari ulama asy-ada buaki yubahu ibnangaki ponapa azlun fil mamlukati dalam budak perempuan dunal hurati punten istri yang merdeka. Wa sahihu, tining pendapat yang sahih indana mungku kaulah dabune Imam Ghazali anna dzalika saungkuna kadisa azlun mubahun panika mubah. Wa amal karahiyatu, anapun tining sifat kemakruhan, fa innaha maka saungkeuna karahiyah tutlaku itu buaki pon apa karahiyah linahyi tahrim dak kanahi haram wa linahyi tanzih ban nahi tanzih. Jadi makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Walihadal fadilah, ban karena kak dinto keutamaan, karena meletakkan apa mani di dalam tempatnya itu adalah sebuah keutamaan, akan jadi anak yang soleh solehah, akan menyenangkan pada istri, maka fahuwa maka tiniki azlun makruhun panika dimakruhkan bimakna tsalits dengan makna yang nomor 3, yakni makruh tanzih. Ai fihi atau tarkul fadilah, ai fihi tekasai dalam azlun tarku fadilatin, tining meninggalkan keutamaan gitu. Jadi di dalam azlun itu apa? Dilarangnya azlun itu adalah bil makna salis yang kika dinto karena meninggalkan fadilah. Kama yuqalu akati olehna eta buaki yukrahu makruhaki lil qa'id ikan di orang setuju fil masjid idil masjid an yaquda ponapa qatu toju pasera qa'id farighan hale mengkosongkan waktunya, la yastaghilu tak ngarepot pasera qa'id bidzikrin kalaban zikir au salatin atau salat. Seperti dikatakan duduk di dalam masjid ini hukumnya makruh ketika tidak mengerjakan apa-apa. Dia tidak zikir, dia tidak salat, dia tidak baca Al-Qur'an. Bagaimana hukum makruh itu? Hukum makruh itu bil makna as-salis, dengan makna tarkih fadilah. Bukan makruh tahrim, bukan makruh tanzih, tapi makruh min haitsu innahu tarakah al-fadilah.
Wa yukrahu dan bani makruh lil hadir ikan di orang si hadir fi Makkah Makkah muqiman hale mukim biha Makkah alla yahujjah pon apa kutu ta haji pasira hadir kulla sanatin setiap tahunnya. Jadi orang yang ada di Makkah hendaknya tidak berhaji setiap tahun. Wal muradu tini sekarapaki bihadhil karahiyah kalaban kadin ta hukum makruh tarkul aula panika meninggalkan yang lebih utama wal fadilah dan wal fadilah dan keutamaan faqat maka bisaos wa hada tining panika hukum yukrahu sabitun panika tetap lima karena perkara bayyana sampun menjelaskan peten kaula huda kama minal fadilati dari keutamaan fil waladi dalam anak. Wa inna rajul wa lima ban kana perkara ruya riwayat ki pon apa ma'ani nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajul saungkuna orang laki la yujami opane kaya kete ajima apa se rajul ahlahu dak ka keluargana rajul fayuktabu maka catat lahu dak ka rajul fi jimaihi kalaban jima na rajul ajru waladin pon apa kencerna anak zakarin selake qatilin siaprang fi sabilillah fakutila maka pas epaten pas era walad. Jadi di dalam satu riwayat orang yang jima, orang yang berhubungan dengan istrinya, maka pahalanya itu sama dengan pahalanya orang yang anak laki-laki yang berperang fisabilillah kemudian dia mati syahid. Jadi kencerna orang ajima nikah kencerna sama dengan pahalanya orang laki-laki yang berperang fisabilillah kemudian orang itu mati syahid. Lah kenapa kok seperti itu? Jima begitu besarnya dalam pahala, tapi pahala ini. Nah, di sini disebutkan alasannya wa inna maqala dzalik wa inna ma qala banangi pastina ada bu pasada kanjeng Nabi dzalika daka disa innar rajul li annahu karna saungkuna rajul law wulida lahu waladun law wulida panika lamun paringin anak lahu ka andi rajul mithlu hadzal walad pon apa sapadana karinto anak lakana maka yaktina badalahu panika ka andi rajul ajrut tasabbub pon apa kencerenah penyebab ilaihi daka hadzal walad. Karena kenapa jima itu begitu besar pahalanya sebagaimana orang yang berperang fisabilillah kemudian mati syahid? Karena kok seandainya orang ini diberikan rizki anak oleh Allah Ta'ala kemudian anak tersebut menjadi pejuang lalu mati syahid, maka juga orang tuanya mendapatkan pahalanya. Karena orang tua menjadi penyebab dalam anak tersebut terciptanya atau diciptakannya anak tersebut. Jadi niyatul mu'min khairun min amali. Jadi niat yang baik dalam melaksanakan jima bukan hanya liqadha'i syahawat. Jadi niatnya itu adalah mengharapkan anak soleh yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dalam jima itu akan memperoleh apa yang menjadi niatnya, yakni likulli imri'in ma nawa, likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi niatannya. Kok menterana di anak mun teti anak kok pemondok selesai pemondok ban kok pateti orang yang berjuang dalam meninggikan agama Allah, akan dididik menjadi orang yang alim, yang berjuang untuk kepentingan umat dengan ilmunya, maka dengan jima dia akan mendapatkan pahalanya orang yang alim yang berjuang fi sabilillah dengan menyebarkan ilmunya. Walikulli imri'in ma nawa. Al-jima at-tasabbub fil walad.
Ma'anna Allah Ta'ala serta sangkuna Allah Ta'ala khaliquhu panika zat se menciptakan walad wa muhyihi ban se maudi walad wa muqawwihi ban se makuat walad adal jihad atas perang. Walladhi tining perkara ilaihi sedeka rajul minat tasabbubi dari mengerjakan sabab faqad fa'alahu maka engkau mengerjakan pasara orang hudaka alladhi ilaihi minat tasabbub wa huwa tiningiki at-tasabbub al-wiqa'u panika ajima. Jadi suami tersebut mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab diciptakannya anak yang menjadi pejuang fisabilillah dan bisa mati syahid di dalam jalan-jalan Allah. Wa dzalika tining kadinto at-tasabbub indal imna inalaika namatomani fir rahim dalam rahim. Sedangkan sebab ini ketika mani itu bisa diletakkan di dalam rahim, maka dari itu mencabut mani itu juga menjadi penyebab di dalam gagalnya punya anak soleh yang menjadi pejuang-pejuang agama. Maka dari itu makruh atau bil makna salis dabun Imam Ghazali yaitu tarku fadilah, meninggalkan keutamaan yang begitu besar. Wa inama qulna benangin pasti ada bu qaul istajala karahata tadak pun apa kemakruhan bi makna tahrim dengan makna makruh tahrim wa tanzih dan makruh tanzih. Lianna isbatan nahi karena saungkuna menetapkan larangan innama yumkinu panika angin pastina mungkin pun apa isbatun nahi binasin kalaban badan nas au qiyasin atau badan qiyas ala mansusin atas perkara sa'i nas. Wala nasaban tadak pun apa nas panika maujud wala aslaban tidak ada hukum asal yuqasu qiyas alaihi pun apa atas asal. Sedangkan di dalam masalah ini tidak ada nas soreh atau qiyas yang bisa menjadi yang bisa mengqiyaskan kepada al-mansus di dalam hukum azlun ini, sehingga menetapkan hukum makruh dan seterusnya. Bal hahuna balik dalam masalah panika aslun tining asal yuqasu alaihi sebisa qiyasaki alaihi pun apa asal wa huwa tiniki asal tarkun nikahi panika meninggalkan nikah aslan sekali-kali au tarkul jima ya taba meninggalkan jima ba'dan nikahi isal star nikah au tarkul ila inzali ataba meninggalkan keluar mani ba'dal ilaj isal starina memasukkan. Fakullu dzalika maka tining satejana ka dinta tarkun nikah ila akhirih tarkun panika meninggalkan lil afdal dak kase lebih utama walaysa bentada pun apa kullu dzalik birtika binahyin panika mengerjakan larangannya Rasulullah. Wala farqa bentada pun apa perbedaan idil walad karena tining anak yatakawan panika tetibadah pun apa walad bi wuqu'in nutfati kala bentomi penamani fir rahimi dalam rahim walaha ban panika eka andi napa wuqu'un nutfah fir rahim arba'atu asbabin panika bada 4 sabab setong an nikahu ropana nikah summal wiqa'u maka kare-kare ajima summa sabruh maka kara-kare tining sabar ilal inzali sampai metomani ba'dal jima isalastar jima summal wukufu maka kare-kare nang liyan sobba sobaja akili almaniyu pona pamani fir rahim dalam rahim wa ba'du hadil asbab tining sebagian kali to banyak-banyak sebab aqrabu panika lebih dekat min ba'din itempeng sebagian saya selain. Fal imtina'u maka tining nyeke anir rabi dari se nomor 4 kal imtina'i panika akatia nyeke anis salis dari se nomor 3 wa hakada ban kadito
Al-imtina as-salisu tini sin nomor 2 kasani akati sin nomor as-salisu tini nomor 3 kasani akati sin nomor 2 wasani bantining sin nomor 2 kal awal paneka akati sin pertama. Walaysa bentada hada pon apakah itu azlun kal ijhadi paneka akatia menggugurkan anak wal wad'ih ban mateen anak mendem anak li anna dalika karena kadinto ijhad jinayatun paneka pon apanya manah nyatonin ala maujudin atas anak seampun badah hasilin seampun hasil. Walahu aidan maratib ampun cukup wa awwalu maratibil wujud anta ka an-nutfa fir rahim pon. Allahumma fa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqih wa faqih ahlana wa qarabati lana Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabati lana bidini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina Allahumma hdina bihuda wa la taj'alna mimman yashari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman hadara amraka wa nasab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السهب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل خطوة أبدا عند خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي